buat kalian para pecinta Goldfish pasti sudah sering mendengar yang namanya RR Goldfish, tetapi sempat kemana orang ini? Kalau misalkan ini sudah tidak ada perbedaan, masalahnya wajah lama, wajah baru, orang lama, orang baru. Yang pasti, saya harus bilang orang baru pun ketika mau belajar, orang-orang lama pun bisa kalah gitu loh maksudnya. Dimanapun breeder mencetak ikan itu tidak menjamin pada saat lu nge-breeding pada saat ini lu sukses nih, anakannya ternyata bagus. Besok lu ngawinin dengan indukan yang sama, anakannya bisa beda kok. Ini jadi penasaran gue nih, apakah setiap ikan yang juara itu pasti laku dijual? Itu Tapi gue percaya kita. Ya makanya produk-produk GPD ya gue banyak pakai. GPD, Mizuho gitu ya. Mizuho-nya gue banyak pakai. Halo, welcome back to BBM, bincang bareng Mr. Platinum di kontennya Platinum Adi Sentosa. Tentu saja seperti biasa kalau bincang-bincang namanya saya tidak sendiri. Saya Kiwan, saya bersama dengan Rainer dari RR Goldfish. RR Goldfish. Nah, kenapa kita kesini? Karena buat kalian para pecinta Goldfish pasti sudah sering mendengar yang namanya RR Goldfish, tetapi sempat kemana orang ini? Nani? Ada aja sebenarnya. Ada aja ya sebenarnya ya. Mungkin nanti kita akan berbincang, kita tanya selama ini apa yang terjadi dan perubahan apa yang dilakukan sampai kalian kalau lihat piala yang ada di belakang ini nanti dikasih stock shoot kemarin di Pasundan Goldfish. Baru aja berapa minggu yang lalu ya waktu ini di syuting, artinya di bulan September kemarin ya. September langsung dapat JU dengan tim barunya namanya apa? OMG ya? OMG. Oh My Goldfish. Oh My Bener Goldfish, ya? betul. Betul. Kenapa saya familiar ya? Habis ini saya dicemburuin lagi sama komunitas lain nanti. Oke, kita langsung aja. Ko, Ya. di depan lu kan banyak produk nih. Hmm. Tapi kita gak akan bicarain produk dulu. Oke. Biarkan produk ini berbicara dengan sendirinya, Ya. dengan kualitasnya. Ya. Setuju gak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, saya lebih pengen berbincang dengan lo soal perjalanan lo yang buat beberapa orang Ya. di dunia Goldfish itu sempat menghilang gitu, RR Goldfish. Ya, ya. Nah, sekarang namanya naik lagi. Apa yang terjadi? Sebenarnya tuh awalnya apa ya? Jadi kan memang kalau di rentet cerita dari awal itu kan memang awalnya kan masuk ke dalam dunia kontes di zaman RR awal memang berdiri itu kan ya memang fokus melalang buana di dunia kontes lah gitu. Nah, cuman kan singkat cerita tahun demi tahun berlalu gitu. Nah akhirnya kan dari basic gue yang memang RR Goldfish itu kan memang di rumah ya. Jadi lu tahu memang ada tiga kolam kan di rumah dan memang seperti itu gitu. Dipercaya pada saat itu di beberapa tahun yang lalu untuk memegang farm. Nah, jadi memang dipercaya untuk diberikan kepercayaan lah gitu. Maksudnya untuk membantu mengelola farm. Jadi memang mungkin hampir dua tahunan lah ya, hampir 2 tahunan lebih. Sebenarnya tetap aktif di kontes, tapi mungkin gue di belakang layar aja lah gitu. Jadi mencetak ikan-ikan ya, juga ya. jadi karena gue memang sudah mengelola farm pada saat itu, nyetak ikan, jadi ya memang ikannya ya buat customer aja. Jadi customer yang Nama turun lah customer gitu. yang kedengaran gitu ya. ya. Karena waktu itu memang di farm itu nyetak ikannya juga pembreedingan itu kan nggak cuma 1-2 batch tuh kok. Jadi memang Brentet kan memang ada satu kolam pembreedingan itu sampai mungkin 12 kolam ya. Jadi bisa dibilang kita kadang bisa sampai 10 lebih masangin indukan. Nah, jadi bisa dibilang karena proses estafetnya itu memang harus dibentuk, gue bisa hampir setiap hari itu nyortir buraya kok. Oh, oke. Gitu. Makanya lo jarang kelihatan. Iya, jadi kalau misalkan baru dimulai, mungkin dia kan tumbuh besarnya kan bersama. Tapi ketika farm itu sudah menemukan estafetnya, berarti kan habis setiap ini yang rilis, yang ini sudah nunggu, yang ini sudah nunggu lagi, yang ini sudah nunggu. Jadi di batch yang ini disortir, besok nyortir yang lain lagi, nyortir yang lain. Ya, jadi ya gue ngerasa mungkin udah kayak office hour gitu loh. Jadi gue datang pagi ke farm, pulang udah sore, udah maghrib gitu. Nah,
dari sekian tahun tuh ya mungkin gue sudah lebih banyak waktu di farm, akhirnya untuk penggrooming ikan ya gue nggak jalanin dulu gitu. Ya. Kalau itu kan alasan jarang kedengarannya RR Goldfish kemarin tuh. Nah, alasannya kenapa akhirnya kedengaran lagi namanya? Kenapa balik lagi? Nah, sekarang kan farm sama yang di rumah ini akhirnya kan sekarang sudah simbiosis mutualismenya sudah ketemu gitu kok. Okay. Nah, jadi sekarang di farm itu kan memang fokus untuk pencetakan ikan-ikan burayak. Jadi memang ikan-ikan kecil segala macam. Nah, basicnya RR itu memang dari dulu kan gue memang karena tempat ya kok. Karena tempat itu gue memang nggak bisa nyetok atau mengkip ikan-ikan yang memang fancy ke bawah tuh, yang memang jumlahnya banyak gitu kan, apa tanda kutip tuh mungkin komersil gitu kan. Nah, jadi ikan-ikan yang bagus di farm, yang memang nanti biasa dibeli sama customer-customer yang memang mereka pakai untuk kontes. Jadi gue sortir di farm dari ribuan ekor tadi awalnya, terus jadi ratusan, jadi puluhan, jadi belasan. Nah, lu tahu sendiri kan kalau showcase kan memang nggak banyak gitu. Sangat kan. selektif lah ya. Selektif banget. Nah, nanti jumlah misalkan gue dapat dalam satu batch, katakanlah lagi bagus nih bisa dapat 10 atau 15 ekor yang super. Nah, itu gue bawa pulang. Nah, sekarang di grooming di yang lu ada ini, di depan lu inilah gitu. Di belakang gua ada juga. Makanya kan lu lihat kan sekarang juga ada ikan-ikan yang jaraknya jauh banget kecilnya kan. Ini kan juga habis gua ambil dari farm, gue besarkan di sini gitu. Ini nanti gue ada pertanyaan sih dengan size yang jomplang gitu. Iya. Cuman gue lagi pengen ngajak teman-teman Sobat Platinum ini untuk tahu lebih dalam apa yang terjadi sama RR Goldfish nih, perubahan seperti apa. Nah, pada akhirnya lu mengatakan bahwa farm dengan grooming lu jalan berbarengan. Berbarengan. Gitu. Sekarang sudah berbarengan. Sudah berbarengan. Nah, dari dua pengalaman itu, pada akhirnya sekarang lu nge-grooming dan juga menghasilkan seperti yang kita lihat nih di pialanya. Mana yang lebih sulit? Kalau berarti kan lu nanyanya dalam proses farm sama penggroomingan di rumah gitu kan. Sebenarnya kalau mau disamakan dari tingkat apa ya bilangnya tuh cuaca ya, dari segi cuaca maksudnya ada yang namanya wabah, ikan sakit itu sih sama kok. Maksudnya itu pasti akan dirasakan semua, mau dia breeder ataupun groomer ya? Maupun breeder maupun groomer pasti itu diiniin. Nah, cuman itu kan kalau dari segi gue bilang samanya kalau dalam arti cuaca, sakit atau apa itu kan sama. Nah, cuman kalau misalnya dari segi penggroomingan, menurut gue seninya juga, kalau kali ini gue harus bilang seninya tuh beda. Nah, kalau seninya itu kan kalau dalam pembimbingan itu kan yang susahnya itu lu harus meracik ramuan si indukan itu. Lu punya jantan atau betina yang lu tahu memang darahnya mungkin dia masih pegang yang dulu mungkin kakek neneknya atau apa segala macam, yang bodinya memang lu pengen dia seperti ini. Nah, akhirnya lu ketemuin jantan sama betinanya yang memang lu harapkan nanti anak-anakannya itu sesuai dengan ekspektasi lu gitu. Ini proses breeding. Nah, itu kan proses breeding nih. Kalau kita bicarakan farm nih ya. Nah, itu kan seninya ada di situ. Nah, yang dibilang sulitnya lagi kalau dalam ini kan lu juga harus ketika anggap ekspektasi itu tercapai misalnya. Walaupun gue bilang untuk mendapatkan ekspektasi itu aja itu masih 50-50 loh kok. Maksudnya dimanapun breeder mencetak ikan itu tidak menjamin pada saat lu nge-breeding pada saat ini lu sukses nih, anakannya ternyata bagus. Besok lu ngawinin dengan indukan yang sama, anakannya bisa beda kok. Biasa kalau hasil sortir itu berapa persen yang mencapai jadi levelnya kualitasnya itu yang bagus banget bagus gitu? Lah. Aduh, paling 5% lah ya. 5%? Iya. Kalau ada 1000 artinya... It was at this moment that he knew. He fucked up. Buat kalian yang memiliki ikan hias jenis apapun atau aquascape dan tentunya sudah pakai produk-produk dari PT Platinum Adi Sentosa, kalian bisa banget nih ikutan di Platinum Popular Fish Food. Bakalan ada hadiah produk senilai jutaan rupiah juga loh. Dan yang paling terpenting, pendaftarannya gratis dan tidak ada juri. Jadi untuk penilaian pemenang hanya dihitung dari jumlah poin yang didapat
dari jumlah like dan juga komen terbanyak. Pendaftarannya hanya sampai tanggal 13 Oktober 2024 ya. Jadi tunggu apa lagi? Siapkan ikan hias atau aquascape terbaik kamu dan tunjukkan keindahannya di Platinum Popular Fish Food sekarang juga. Untuk info selengkapnya terus pantengin akun sosial media kita di @platinumadisantosa. Bye-bye! Oke? Nah, artinya gini, pertanyaan gue adalah dari yang lu cetak tuh, anak-anakannya, hasil seni yang lu bilang tadi, itu bisa menghasilkan berapa persen tuh? Yang kualitasnya oke banget, kita bilang kualitasnya speknya kontes lah. Karena gini kok, kalau misalnya ikan rapi itu kan pada saat lu bisa ngeliat spek kontes itu, mungkin kan dari yang tadi gue bilang mungkin ribuan ekor, itu kan mungkin lu bisa keep tuh paling banyak tuh di awal tuh 50-an. Awal 50-an? Awal 50-an dulu, tapi kan itu kan harus sortir awal aja 50-an? Iya, itu kalau 50 sih udah anggap hampir sortir final sih. Udah hampir sortir final yang dimana sebenarnya lu sudah menentukan ikan itu memang mengarah ke shockless. Cuman dari lu ambil katakanlah 50, itu memang harus ada satu kali lagi. Karena pada saat dia kena makan, body dia kan banyak berubah. Nah, nanti dari 50 itu kalau dari kisaran umumnya paling banyak juga 10 sampai 20 ekor. Nah, jadi 30 ekor sisanya katakanlah seperti itu ya. Nah, katakanlah itu yang high quality-nya lah. Jadi dia tidak sesempurna shockless, tapi yang 30 ekornya itu juga tidak bisa dibilang kualitas yang biasa banget gitu loh. Karena dia juga punya kerapihan yang sebenarnya nggak parah-parah banget. Tapi gitu. yang dengan kualitas itu masih bisa dijual. Justru karena dia punya kasta tadi itu di high quality atau fancy rapi yang bukan shockless itu, harga dia kan juga sebenarnya kan masih terjaga dibanding harga yang fancy biasa kok. Oke. Itu kan kesulitannya nge-breeding. Kalau nge-grooming? Nah, kalau nge-grooming, kalau yang tadi itu dari anak kan, kalau sekarang yang memang jelas-jelas sudah dibeli sama customer atau yang sudah dijual oleh breeder atau seller, yang sudah ketahuan memang bahan itu kita sudah labelkan shockless ya. Nah, itu kan dari tingkat ke downgrade-nya apa kan juga tetap ada kok. Nah, itu seninya tuh maksudnya gini, lu dari ikan-ikan yang tadinya bahannya dia belum berotot, dia belum bulky, dia belum jambulnya belum nongol. Nah, itu kan tantangan tersendiri ketika bahan itu memang sudah SOP-nya sudah kita nyatakan shockless, tapi kan part-partnya itu kan lu harus bikin dia tambah maksimal kok. Maksudnya dia bahannya ini sudah shockless nih kok. Tapi kan ketika tempur di arena, lu kan pasti ketemu dengan ratusan musuh yang memang mereka juga bagus-bagus banget kan. Nah, akhirnya kan dari bahan itu supaya lu punya nilai plus dinilai sama juri itu apa? Lu bikin ikan itu otomatis badannya supaya lebih mantap gitu. Ya. Nah, itu kan jadi sudah lebih daya bulky gitu ya. daya poin dan daya tariknya kan juga sudah ada. Kepala juga kalau misalkan memang dia bentuknya sudah besar, sudah bagus, itu kan juga sudah ini. Nah, jadi kalau ditanya ke groomer, groomer PR-nya membuat ikan itu dari bahan shockless itu menjadi istimewa gitu loh. Memaksimalkan Gitu, potensinya. potensinya. Seperti tagline-nya PT Platinum Adisantosa. Apa tuh? Hasil yang maksimal. Hasilnya maksimal, ya. Ya, Ya karena kurang lebih seperti itu. memang produk-produknya kita itu memang memaksimalkan potensi ya, dari ikannya itu. Itu tapi gue percaya tujuannya kita. Ya makanya produk-produk GPD ya gue banyak pakai. Di Mizuho gitu ya. Mizuho-nya gue banyak pakai. Oke, I see. Nah, artinya gini, kalau melihat dari dua seni yang tadi, breeding, grooming, Iya. di lu sendiri itu lebih enjoy yang mana sih? Kalau enjoy gue sama-sama enjoy kok. Dua-duanya enjoy? Dua-duanya gue sama-sama enjoy. Oke, cuan mana? Kalau cuan mungkin gini, gue bisa bilang kalau breeder itu kan memang sama seller itu kan mutualisme ya kok. Jadi memang kita semua saling support, saling membutuhkan dalam artian kalau dari breeder lu tanya cuan, kalau untuk menjual ke seller berarti dari rantai ya, kita menjaga rantai gitu. Kalau dari seller ke breeder kan itu kan juga sudah harganya kan pasaran kok. Jadi kalau lu bicara cuan, gue bisa bilang mungkin ya cuannya umum gitu, cuannya umum. Tapi kalau lu bicara ke cuan, mungkin ketika lebih ke ikan kontesnya, ketika lu grooming kan itu menjadi istimewa atau juara, mungkin kan ada nilai lebihnya di sana. Oh, maksud lu adalah menjual si ikan yang sudah juara. Jadi anggap kayak
kalau ikan shockless atau apa segala macam tuh kita di produk manapun kita sudah punya punya barcode-nya lah gitu. Nah, ini udah punya ininya. Ini jadi penasaran gue nih, apakah setiap ikan yang juara itu pasti laku dijual? Nggak juga. Maksudnya gini, gue bilang nggak juga apa? Karena kan banyak faktor ikan-ikan yang juara dari si pemilik ikannya kan juga dia masih sayang. Oke. Masih apa? Nah, ketika dia mau jual kan dia memang mau ya udah kalau emang pengen dijual si customer misalkan minta harga sekian. Tapi kan kadang kan yang bayarnya juga nggak cocok dengan harganya kan nggak setiap kali bisa langsung ini juga gitu. Pertanyaannya adalah gini artinya. Apakah setiap ikan yang juara selalu pasti ditawar orang? Kalau itu hampir setiap kali kontes memang ada kalau kayak gitu. Ukuran apapun? Ukuran apapun, karena kan banyak customer kan juga nggak harus setiap hobis itu suka emang ikan harus gede apa gimana. Jadi mereka ada yang suka ngeliat babynya apa gitu juga kan ada kok. Jadi memang nggak terlalu harus apa ya, customer pasti hanya ikan-ikan gede aja yang ditawar orang lah gitu. Oke, dan biasanya ikan yang mereka beli, misalnya mereka beli ini bekas juara nih di juniornya, gitu. Apakah biasanya ketika ada kontes selanjutnya di matchernya dia turunin lagi? Bisa. Tapi balik lagi gini kok. Ini gue bicara ke lu ini apa ya? Gue cuman mencoba nyelipin edukasi mungkin kali ya, nyelipin edukasi dalam artian tuh kayak gini. Semua tuh sebenarnya kebutuhan sih kok. Kayak misalnya contohnya biar gampang gue mempresentasikannya tuh atau contohnya gue ke lu sama gue aja gitu ya. Gue punya ikan juara nih kok. Ternyata pas banget Kokiwan nih suka sama ikan itu. Lu harapannya ikan itu ketika juara hari ini pas lu pegang besok itu ikan bisa juara lagi. Itu gue harus jawab itu belum tentu kok. Oke. Yang pertama, sebenarnya gue nyelipinnya dua faktor. Kesatu faktornya belum tentu ikan lu, kita bilangnya ikan lu yang dibeli sama gua nggak bilang ikan lu downgrade kok. Ketika ikan gua bagusnya masih di angka 100, dirawat sama lu itu masih 100 nih, masih 100. Jadi kita nggak bicara ikan itu pada saat lu pegang ikan itu downgrade, tapi pada saat di kontes yang 150 ada kok. Bisa jadi muncul ikan lain yang lebih bagus. Nah, jadi gue nyelipin edukasi di sini gitu loh. Itu Makanya eksternal faktor. Nah, jadi gue nggak mau ketika di sini pertanyaan lu itu membuat nanti penonton itu semerta-merta karena ikan juara yang lu beli besok bisa juara lagi gitu loh. Oke. Kalau internal faktornya ada juga dong ikannya. Yang keduanya, kalau tadi kan bicara ikan itu tidak downgrade, ya kan? Tapi kalau yang kedua ini mengalami downgrade-nya juga ada kok. Downgrade. Jadi pada saat di gua 100 tadi, ternyata pas lu pegang jadi 50 kok. Bisa jadi kesalahan keeping di gua. Nah, maksud gua itu harus dimengerti juga gitu maksudnya. Benar, gua setuju. Tetapi yang terjadi seperti itu biasanya kepada ikan yang memang sudah usianya, sudah dalam artian katakan dia sudah mentok nih. Udah suju nih misalnya. Biasa kan memang sudah, kita bisa bilang ikan-ikan yang lebih tua lah ya, yang masuk sampai ukuran suju. Dan mungkin dia udah gak bisa di-upgrade lagi nih. Itu balik kebutuhan lagi. Yang terjadi adalah dia lebih banyak downgrade. Nah, kalau biasanya kan kalau misalnya ada yang tawar ikan kok, sebenarnya gue harus bilang nggak semua ketika orang itu membeli ikan juara, si customer itu juga buat jual lagi atau untuk main lagi apa enggak juga. Enggak juga. Kadang ada juga dia cuma buat koleksi di rumah, apa segala macam. Jadi gue harus bilang pertanyaan tadi itu kondisional lagi gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya orang sudah berani beli ikan juara, kalau tadi misalkan ketemu sama customer yang bisa aja dia buat ini di rumah, berarti itu kita kesampingkan dulu ya kok. Maksudnya kita kesampingkan dulu, kita cash close dalam artian dia sudah tidak peduli ikan itu mau nanti main lagi atau enggak, dia beli karena suka. Dia beli karena suka. Tapi kalau misalkan kedua yang beli ini memang notabene-nya pemain, bukan hanya pemain, tapi hobis yang memang hobis kontes, dia kan tahu kok pasti ikan itu walaupun itu ikan juara, tapi dia tahu ini ikan next-nya bakal bisa lebih gila lagi nggak nih, itu kan mereka juga udah tahu kok. Jadi kalau misalkan yang tadi gue bilang kalau misalkan dia juara 1 katakanlah, tapi gue ngelihatnya besok di someday ikan ini gue rawat, kayaknya juga nggak seistimewa di ukuran yang sekarang nih, kan gue bisa nggak ambil juga gitu. Oke. Nah, artinya kalau gue merunutkan ini, sebenarnya
sangat banyak lini di industri ikan hias ini, terutama di Goldfish, yang kita itu sebenarnya masih bisa cuan lah ya dari sana ya, masih bisa hidup lah ya. Bisa. Mulai dari bisa. tadi kita runutkan dari breeder ya, misalnya ada yang memang lebih suka mainin. Gua kenal salah satunya itu, gue lupa nama aslinya, tapi JP Goldfish lu pasti tahu lah ya. Iya. Dia memang hidupnya itu dia gak mau tahu ikannya setelah ini jadi juara seperti apa, yang penting dia nge-breeding aja. Iya. Dan beberapa kali gua kesana hasil breedingannya bagus-bagus sih. Iya. Dan sering jadi bahannya anak-anak ya. Iya, betul. Untuk dipakai. Lalu ada juga yang namanya nge-keeping atau nge-grooming lah ya. Iya. Yang kita bisa dapat mungkin dilihat dari ikan yang berpotensi, di grooming jadi bagus, masuk kontes, akhirnya tuh ikan berprestasi bisa dijual sama orang. Betul. Gitu. Atau kita yang sifatnya itu kita penghobi, Iya. kita suka sama ikannya, kebetulan di groomingnya bagus, either grooming sendiri ataupun nitip Betul. gitu ya, Betul. kos-kosan ya kita Betul. sebutnya. Iya. Oh ternyata ikan yang berpotensi, habis itu ada yang nawar, harganya cocok, Betul. dia juga bisa cuan dari Iya. sana. Atau ada juga yang keempat itu cuman seller. Seller itu kayak marketing gitu doang. Makelar kayak ngambil ikan dari mana, dijual ke orang gitu. Nah, bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Karena kan gini kok, kalau misalkan kita bicara seller ya, kalau barusan itu kan ranahnya anggap maklar, itu berarti gue sebut seller lah. Ya. Kadang kan misalnya kalau misalkan customer cari ikan apa di rumah itu pas lagi nggak ada barang yang diinginkan, ya kan maksudnya tadi salah satunya tadi yang lu sebut JP atau segala macam itu kan salah satu circle gue juga lah gitu. Kan gue bisa cariin barangnya yang memang yang di rumah gue nggak ada gitu. Ya. I see. Oke. Nah, buat orang awam kayak gue nih, mewakili mungkin teman-teman sobat platinum di luar sana yang kadang tuh ngelihat di arena di kontes, ih ini ikan bagus nih, mungkin kebetulan juara nih Iya. di dia. Ada gak sih sebenarnya standarisasi harga misalnya? Kan kalau juara itu gak harus selalu champion ya. Iya. Juara 1 juga ada ya. Satu, ada juara 2, ada juara 3. Juara 2, juara 3 ada gitu sampai ya. 5, sampai 5. Sampai 5 gitu. Sampai 5. Biasanya kalau kita bilang ya 5 urutan ini yang biasanya ditawar orang juga lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau dia melihat begitu pas di kontes ya, kita ngomong di kontes bukan ketemu lu ke farm lu atau ke rumah lu Dia nawar ikan. memang di kontes, gitu. Harga bahasanya apa ya? Harga yang pantas itu seperti apa sih kok? Kalau pada umumnya gue bisa bilang kurang lebih mungkin 2 kali lipat lah kok. Dari awal ukuran yang memang harga pas dibeli sama awalnya. Oke. Itu gampangnya karena yang gue temukan kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu biasa yang mulai dari urutan 5 itu ya? Iya, kira-kira 2 kali lipat lah. Kira-kira 2 kali lipat dari harga Dari dia harga beli. normal. Dimana harga beli itu juga gak ada standarisasinya ya? Sebenarnya juga nggak ada juga. Sebenarnya gini, sebenarnya balik lagi ke si pemilik ikannya sih kok. Tapi kalau misalkan lebih ke breeder sama seller, harganya sih sebenarnya kita udah jaga harga itu supaya dimanapun oke. memang harga itu terjaga. Tapi biasanya harga itu bisa up itu misalnya lu hobis nih kok. Ya memang lu pemain, memang bukan seller atau breeder gitu loh. Jadi kan ketika lu gue tanya kan, lu di situ punya faktor lu masih sayang. Ya faktor yang sebenarnya lu juga itu ikan dijual juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan Punya jadi lu banyak kayak faktor personal iya, lah ya. Jadi kayak lu coba-coba iseng ya kalau lu mau segini dah gitu maksudnya. Ya. Nah, ternyata lu berani gitu maksudnya. Ya kan itu kan bukan harga buang lah ya? Iya, jadi kan memang sudah rezeki masing-masing lagi gitu maksudnya. Ya. Oke. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan di gua sih. Spek kontes dengan yang tadi lu bilang sekarang itu muncul-muncul yang fancy rapi lah, High quality, iya. high quality Iya. lah. Beberapa hal gue mungkin paham, dari kerapian itu kelihatan jelas lah ya. Iya. Mungkin dari segi bodinya bagus, tapi ada beberapa hal yang nggak rapi itu mungkin bisa kelihatan jelas. Oke. Terutama nih, gue nggak tahu ya mulai dari segi mana. Tapi ada beberapa hal itu nggak bisa kelihatan, dan terutama tuh ketika ukurannya masih kecil-kecil tuh. Oke. Di junior lah kita bilang. Oke. Nah itu seperti apa sih buat teman-teman sobat platinum tuh untuk secara kasat mata tuh atau dia supaya gak ditipu lah oleh seller? Sebenarnya
gue sudah sering kali mengedukasi ini sih kok. Apa dalam artian tuh, gue harus memberikan pengertian itu sebenarnya harus dari awal dulu biar teman-teman juga paham gitu. Karena kalau misalkan cuman dalam artian cuman tadi itu kan, Tapi ini nggak jadi satu tesis ya? cuman Nggak ini panjang ya? nggak panjang sih. Cuman Ya, ya. cuman ini versi RR Ya, ya. ya. Karena dari Banyak breeder lah ya. atau seller lain itu pasti punya apa Ya, ini namanya mata masing-masing masing-masing lah. Tapi kalau dari gua kok, karena kan tadi gua sendiri, lu tau kan, gua memang kan di farm kan juga basicnya kan gua breeding gitu kan, breeding terus gua yang sortir ikan itu yang akhirnya gua pisahin, ini kualitas ini kualitas ini. Nah jadi yang membuat gua sendiri memisahkan grade itu dari high quality atau standar miring tuh fancy rapi sama showcase itu, yang pertama harus tetap gue bilang dari kerapian dulu kok. Jadi walaupun tadi lu bilang di luar dari kerapian apa segala macam, tapi itu harus gue bilang itu poin pertama dulu. Oke, jadi secara mata rapi ini Itu otomatis tetap harus, sudah poin lebih lah ya? Karena kalau nggak kelihatan, gue nggak bisa Ya. apa? Nggak bisa bedain Oh juga, iya, gue nggak bisa sortir. bedain dia itu, pasti kelihatan mata gue gitu Oke. loh. Itu yang poin yang pertama. Jadi gue bilang itu ada dari apa namanya presentasi kerapihan. Oke. Yang pertama. Nah, kita bahas satu tuh kerapian, cuman kenapa bisa dibilang akhirnya high quality itu, maksudnya kerapiannya itu nggak fatal kok. Oke. Kalau di fancy yang di bawahnya fancy rapi itu, yang gue bilang itu mungkin fancy biasa, itu kan mungkin yang namanya dorsal bengkok tuh ya udah bener bengkok. ya. Terus yang namanya ekor ngelipet, dia udah pasti Nah, artinya bisa ngelipet. Ngebedain yang rapi dengan yang showcase itu? Nah, mungkin sekarang Bener. itu kan ada toleransi di kontes itu kan, ikan itu memang kalau kita cari yang 100% perfect memang susah kok, nggak ada lah gitu. Pasti Nggak ada. tetap ada Namanya plus, makhluk hidup. Iya, pasti ada plus minusnya. Nah, ketika gue menjual shockless ke lu kok, bagaimana caranya gue memang menyiapkan barang, karena kan memang lu carinya shockless nih. Berarti kan memang gue harus menyuguhkan shockless ke lu. Nah, kalau untuk sudut pandang gue sebagai RR, gue mencarikan barang ke lu yang memang benar-benar SOP-nya shockless gitu loh. Makanya gue cari sebagaimanapun bagaimana caranya gue mensortir ikan untuk elu yang dimana memang ekor harus sejajar, body juga kalau misalkan rancu kurva harus seperti ini. Itu yang gue inin ke lu. Nah, ketika kalau yang itu memang sudah jelas-jelas memang ketemu dari memang SOP shockless-nya itu, berarti kan gue memang sudah menyatakan ikan itu shockless. Nah, di fancy rapi balik lagi, ada toleransi di mana ketika masuk ke kontes pun, lu mau cari yang bener-bener sejajar memang ada, tapi memang Nggak banyak. ya nggak banyak lah. Maksudnya, lu harus mengapresiasi di mana hobis bisa meng-grooming ikan dengan baik, dia punya overall itu mewah, bagus, segala macam, hanya dengan minus tipis dia bisa jadi nggak masuk nominasi, kan menurut gue juga nggak fair juga gitu loh. Maksudnya Ya. lu mobil Ferrari nih, ya mobil Lamborghini, masa gara-gara tutup ban tutup pentilnya kagak ada, lu langsung bisa bilang itu kijang, kan nggak mungkin kok, maksud gua. Nangkap nggak kok maksudnya? Yang maksud gua nggak fair juga. Nah, kalau di fancy rapi itu, ketika dia ada minus-minus tertentu, kayak misalnya contohnya pada saat lu mau beli ikan ke gua, ternyata kurva di rancu itu misalkan agak geradak kok, kurva itu belum mulus, jadi dia masih kayak ada legokan-legokan. Nah, terus di kerapian ekornya ternyata dia agak lebar sebelah. Ekor kan harus begini nih ya, sahabat-sahabat nih, teman-teman. Ternyata dia agak lebar sebelah lah gitu. Atau kalau itu kan kita bicara lebar, kalau tinggi misalkan jinjit kita bilangnya, ternyata harusnya sejajar gini, dia jinjit sedikit. Nah, ketika lu grooming ikan itu dengan baik kok, ternyata yang tadi kurvanya misalkan agak legok, itu dia di grooming dengan baik, dia bisa mulus kok. Nah, itu yang gue bilang upgrade. Ternyata dari ikan itu pada saat dia beli itu masih patah-patah dikategorikannya sebagai fancy rapi, dia bisa buat ikan itu akhirnya punya kurva, jadi kurva shockless. Nah, yang tadi jinjitnya itu ternyata kan memang awal itu dimasukkan kategori high quality atau segala macam, kan itu kan jinjitnya itu kan juga paling satu ruas kok, tipis. Nah, ketika lu memiliki yang tadi gue bilang balik ke Ferrari cuman hanya dengan jinjit tipis itu, ternyata ikan itu kan dimasukin ke arena nih kok. Nah, ternyata yang tadi ikan itu hanya dikategorikan fancy rapi, dia bisa upgrade, ternyata dia bisa menang melawan ikan-ikan yang ternyata minusnya lebih banyak lagi gitu maksudnya. I see. Gua nangkep sih, Nah, ya ketika kurang lebih seperti overall itulah. dilihat dan ternyata ada minusnya sedikit, Iya. tetapi dia masih mengungguli yang lain, bisa jadi dia Bisa menang. dia juga bisa menang.
Oke, gue Gitu percaya loh. sih ya apa kata lu, karena kan beberapa kali gue juga tahu lu juga sering jadi juri ya, Iya. baik di kontes online ataupun offline Iya. ya gitu ya. Jadi ini juga apa yang disampaikan oleh Rainer ini itu juga bisa kita percaya karena memang penilaiannya itu pasti dari palanya, bentuk body, Body sama yang belakang. Ya Sama pokoknya belakang ya. 3 part itulah. Maksudnya depan, tengah, sama belakang. dan sebenarnya mata kita gak bisa bohong sih. Gue memang gak terlalu jago lihat ikan, tetapi ketika ikan itu bagus, memang pasti bagus. ya kelihatan lah gitu ya. Maksudnya pas ngeliat tuh first impresinya Ya, langsung gitulah gitu. jadi gak akan bisa bohong kayak kita ke kontes nih. Nah ini pasti minimal masuk nominasi nih. Ya Gue bisa kelihatan bilang lah, nih, kelihatan. Nah kalau ada ikan yang lebih jelek yang masuk nominasi, dia gak masuk nominasi, itu baru harus kita pertanyakan. Betul. Nah, kalau tadi lu aja udah bisa menilai kayak gitu, kalau dengan kasat mata lu cuma ngeliat kayak gitu, berarti kan ketika misalkan anggap lu ngeliat 3 ekor nih, lu lihat, wah ini. Nah, berarti kan sisanya kan kalau dari juri, kalau lu Tinggal ini kan berarti tinggal cari kelemahannya aja iya, ya, gitu. Ketika sama-sama bagus, tinggal dicari mana yang paling lemah. Betul, ternyata ekornya dia lebih rapi gitu. Ya. Sebenarnya mirip sih hampir ke semua ikan. Artinya kalau gue menyimpulkan dari apa kata lu, ikan yang tadinya mungkin kecilnya potensinya kelihatan kalah dengan ikan yang lain, Iya. ternyata ketika di kiper yang benar Betul. atau groomer yang tepat Betul. gitu ya, kita bicaranya dengan cara perawatan yang tepat, Betul. dengan segala kondisi yang tepat, itu bisa jadi bagus sekali Betul. dan bisa jadi juara. Nah, itu gua harus bilang iya, tapi balik lagi gua harus bilang ya bahannya juga jangan bahan Ya. yang kita, ini ya. Kita gitu harus loh. sepakat dulu lah. Iya, Semuanya itu iya. dimulai dengan genetik yang bagus. Betul. Dari ikannya. Betul. Makanya gua rasa mirip di semua ikan, kita harus tahu ini indukan dari mana. Bener gak sih? Faktor besarnya juga ada, tapi gue juga nggak setuju kalau 100% juga harus dari label A, label B gitu. Ya. Gue nggak setuju juga Minimal itu. kita tahu silsilah Iya. dari ikannya Iya, lah, karena supaya kita punya proyeksi ikan Betul, ini betul. bisa kebayang nanti gedenya seperti apa Betul. gitu. Jadi gue lebih menambahkan, gue malah lebih mengedepankan kalian perbanyak jam terbang, kalian mengerti struktur ikan yang bagus dulu. Ya. Ketika kalian ngerti struktur ikan yang baik, kerapihan ikan yang baik, keproporsionalan yang baik itu seperti apa? Kalau bodinya seperti ini, berarti ukuran size kepalanya bagusnya seperti apa ya? Oh, ekornya Ya, juga harus bagusnya seperti apa ya? Kalau kalian sudah menemukan itu, kalian pasti pede mau kena darah ikan manapun, kalian pasti punya rasa untuk mencoba ikan itu karena kalian tahu potensinya gitu loh. Gue suka menganalogikannya kayak manusia sih kok. Iya. Genetik ya. Kadang kita suka lihat ada orang tua yang pendek, tetapi kenapa anaknya bisa tinggi? Sepakat. Benar gak? Sepakat. Ada orang tua yang maaf nih, kurang cakep gitu ya. Iya. Kok anaknya bisa cantik banget gitu, Sepakat. atau ganteng banget. Sepakat. Gitu. Itu gua Ternyata sepakat. ketika kita lihat, oh ternyata kakeknya tinggi. Iya. Oh ternyata kakeknya memang punya darah yang bagus gitu. Setuju. Jadi ya cucunya Setuju. baru kelihatan di cucunya Nah. gitu. Nah, gue suka ngomong genetik itu kadang ada yang bisa langsung kelihatan, Iya. tetapi ada beberapa yang memang harus dipancing. Sepakat. Gue selalu ibaratkannya itu kayak tombol lampu. Tombol lampu, jadi harus ada sesuatu yang tepat yang mencet itu saklar sehingga nyala genetiknya. Oh, sehingga dia jadi bagus. Iya. Nah, juga sering kalau kita ibaratkan lagi manusia, mungkin ketika kecil nih, maaf nih, kurang bagus nih Iya. bentukannya. Agak kurang lah, ini dewasanya kita gak bisa membayangkan dia jadi yang cakep banget Ternyata gitu. dia nge-gym apalah gitu Ya kan. apapun yang terjadi Iya. tiba-tiba kita gak ngomong operasi ya, Iya. bukan karena operasi ya. Ternyata begitu Kok berubah gedenya, ya gitu kan. ya kita pernah kecil lah ya. Padahal gue tahu nih kecilnya gimana Iya. dia kan kayak gitu kan. Kita sering punya Iya. cewek-cewek, kok cewek-cewek? Teman cewek. Iya. Teman cewek yang dulu Kayak dulu biasa aja. biasa gitu. aja, Kok sekarang gedenya kok cakep banget. gitu cakep kan. banget. Atau yang kita punya teman yang dulu ganteng, kok sekarang jadi cakep banget, Nah, cantik banget. Tapi kan itu kan kalau misalkan kita nggak ngelihat awalnya. Ya, kan kita nggak bisa tahu. juga Benar. tuh. Nah, itu loh. Nah, artinya di proses itu banyak faktor ya. Setelah genetik, makanya gue sepakat selalu ada treatment Iya. yang masuk di dalamnya. Di dalamnya termasuk treatment airnya lah, kondisi tanknya, dan juga produk-produk yang dipakai. Iya.
pakan dan sebagainya. Pasti, itu sangat membantu. Gila, jago ya bridging Itu gue. sangat bantu. Enggak, tapi tadi gue bilang kalau misalnya sekarang ketika kita kasih dengan nutrisi yang baik apa segala macam, yang tadi gue bilang mungkin ada apa ya, persamaan dalam artian nge-gym segala macam, ketika dia berotot kan dibanding sama yang rempeng banget kan juga ngeliat look-nya kan juga beda gitu loh. Benar. Makanya gue suka bilang untuk menyalakan saklar itu, terutama kalau di ikan itu nggak cuma di ikan lah, di hewan itu paling kelihatan ketika makanannya tepat. Itu menyalakan si saklar genetiknya itu paling kelihatan. Gitu. Nah, beberapa orang tuh suka nanya ke kita, apa beda pakan yang kita punya dengan merek ABCD lah, dengan yang lainnya. Kita selalu ngomong bahwa apa yang kita kasih itu pasti yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik. Bahkan beberapa bahan-bahannya itu menggunakan human food grade, artinya sudah aman buat manusia. Dan juga ada tambahan misalnya kayak probiotik ataupun prebiotik nutrisi yang penting, multivitamin yang lengkap gitu, sehingga ketika masuk ke ikan ya, atau diserap sama si ikan ya, yang tadi saklar genetiknya itu untuk menghasilkan potensi maksimalnya itu jadi kepencet gitu, lebih maksimal, sehingga jadi maksimal gitu hasilnya. Nah, mungkin dari pengalaman lu sendiri nih menggunakan Mizuho ataupun JPD, apa sih yang lu lihat dan kenapa lu jadi percaya bahwa grooming itu juga ngebantu ikan yang tadinya kelihatan biasa-biasa tuh jadi bagus gitu? Ini sekarang balik lagi, ini bukan gua karena lu datang ngontenin gua terus gua ujuk-ujuk ini ya, tapi kan memang kebetulan teman-teman memang di RR ini ya, mungkin nanti apa namanya kameramen bisa kasih lihat hasil penggroomingan gimana biar kelihatan memang ikan-ikannya itu seperti apa. Dan yang membuat mereka seperti ini juga yang tadi Kokiwan jelaskan, bahwa dengan nutrisi-nutrisi yang baik segala macam itu akan membantu atau menyalakan saklarnya tadi segala macam. Nah, nanti contohnya kan ada gitu. Nah, yang gue harus jelaskan di sini, gue di sini tuh menerapkan itu sebenarnya dua ini sih, dua kebutuhan gue. Dua kebutuhan yang dimana ikan itu kan lu tadi tanya ke gue, RR nih comeback lagi menjadi groomer nih. Nah, gue kan juga melihat groomer generasi hari ini, gue juga balik belajar kan, bahwa sekarang proporsi tulang atas sama bawah perut itu memang harus terlihat jelas banget gitu loh. Jelas banget tuh gini loh, lu ham lu bicara kan, gue nggak bicara cuman Ryukin punya ham ya, tapi dari oranda, rancu, pokoknya bone segala macam ham itu di atas itu jadi kayak bisa ngebelah gitu loh kok sama perut gitu loh kok. Jadi nggak kayak cuman rata gitu, jadi lu bener-bener bisa ngelihat otot si atas itu sama perut itu bisa misah gitu loh maksudnya. Lu sama aja kayak inilah. Kan kayak bicep-bicepnya itu kelihatan gitu loh maksud gua. Nah, bicep-bicepnya kelihatan. Terbukti teman-teman, dan ini sekali lagi bukan cuman karena dia sahabat nih jadi dengan gampangnya mempromosikan, tapi gue sudah buktikan sendiri. Jadi gue bilang tadi kan kenapa gue butuh dua di sini itu, JPD Growth yang gue pakai itu untuk otot kok. Mizuho-nya inilah yang untuk nurunin perutnya. Ya, kita suka kasih tahu bahwa memadukan ini berdua itu, kita tahu Mizuho dia cepat bikin ikan itu bulat. Dia bikin itu bulat, tapi kalau terlalu banyak agak londoy. Nah, makanya kenapa gua nggak pakai ini untuk yang push full timer. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan di sini mungkin kan memang nge-push pakan ya teman-teman. Jadi kayak buat kontes itu kan memang nge-push pakan. Dan itu bisa sampai 12 kali atau 14 kali gitu kan. Buset. Nah, yang 12 kali itu segala macam itu gue nggak berani Mizuho full kok. Maksud gue balik lagi ke kebutuhan kan yang tadi gue bilang. Gue pengen otot itu sama perut itu balance gitu loh maksudnya. Jadi bukan cuma atas aja yang berotot, tapi bawahnya juga mengimbangi gitu loh. Nah, untuk JPD Growth-nya itu dia sudah terbukti memang untuk ngebentuk atasnya kok. Nah, jadi ini yang ngebantu bawahnya. Tapi ini gue bikin jadi apa ya? Nemenin aja, bukan supaya dia tetap kayak kita nge-gym, dia tetap harus punya isinya lah. Jadi kalau misalnya gampangnya tuh, kalau misalnya gue sekarang 12 kali, ini gue pakai 3 kali, berarti berapa banding berapa tuh? Seperempatnya. Nah, berarti Mizuho itu berarti dipakai di RR itu hanya 1/4. Jadi saya tuh biasanya untuk yang namanya nge-push itu sudah full timer aja yang otomatis. Jadi selama 10 kalian JPD itu
memang sudah ada di dalam full timer. Jadi dia memang jalan terus tuh si JPD-nya itu. Ya. Nah, untuk si Mizuho-nya karena memang dia dipakainya sebagai sifat yang membantu, jadi gue hand feeding aja kalau Mizuho-nya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya gue kesini karena gue sebenarnya udah tahu apa yang lu pakai di Iya. sini. Ada beberapa produk platinum dari pakan, obat-obatan juga ya. Obat-obatan Ada tuh juga top dari tuh, JPD. Furajin tuh. Top Pafurajin ya. Top, itu top. Sama buat kutu juga dimilin Pak. Dimilin pakai dimilin. Ya. Ini juga kita punya lampu solar color booster. Lampu Neo tuh. Neo Helios solar color booster. Iya. Ada yang miripin tapi beda ya hasilnya. Beda, makanya gue beli. Iya. Ya, makanya gue beli. Yang paling lu kelihatan dari lampu ini apa? Nggak, gue sukanya tuh kayak sekarang dia kan memang lebih ini ya membantu kayak sekarang RW ini kan lebih merah nih kok, tapi merahnya maksud gue tuh nggak lebay gitu loh kok. Ya. Maksudnya gue nggak suka yang lu itu lampu bikin berdarah banget juga, gue nggak mau gitu loh. Kalau ini kan paling nggak gue ngeliat dia memang membantu menaikkan warna, tapi nggak membuat ikan itu apa ya lari dari Menaikkan warnanya juga karena efek tanning ya. ya nggak, gue ngeliatnya tuh masih ya warna ikan ini seperti itu gitu loh. Ya, alami warnanya Iya, karena seperti kalau itu. misalkan gua ketika lampu ini mati, gua ngeliat warna ikan gua kayak gini terus pada nyalain beda banget kan, gua kayak ngerasain tertipu aja gitu sama diri Apa gua yang sendiri. terjadi sama ikan Atau gua? parah amat kayak malah berandai-andai kalau bisa warnanya kayak begini kan malah Ya, nggak enak ya, gitu ya, loh. ya. Makanya kalau ini gua anggap dia nyala atau mati pun kurang lebihnya tuh masih sama. Oke. Nah, sama ini gue pengen kasih tahu lo. Ini JPD Mizuho. Nah, sama sebenarnya Kenta gua pakai kok. Kenta juga. Gue Kenta gas pakai ya? karena kan gue memang ya groomer kan, grooming pakan gue ngepus ya, makan ngepus banget. Jadi setiap seminggu sekali itu gue di hari Minggu kan memang gue jatuhnya harusnya kan memang puasa. Nah tapi gue 1 minggu itu gue tebarnya ini aja. Jadi maksudnya dia biar kayak ngosongin perut lah gitu. Karena setiap kali dikasih kayak gini, wah kotoran langsung Keluar, ya. banyak banget kok. Kelihatan memang selaputnya kosong-kosong Iya. gitu ya. Nah biar pada saat di hari Senin itu mereka balik Bisa push lagi. push lagi gitu. Iya. Makanya ini selalu gue stok, gue pakai untuk mingguan ini. Nah, ini juga paling gue pengen ngelurusin sedikit sih. Dalam artian gini, benar cara pakai lu 1 hari sekali dalam 1 minggu full Iya. bisa dipakai ini untuk full. Atau misalnya untuk harian lu bisa pakai dia sebagai bahan campuran. Oh gitu. Ya 10% dari pakan lu itu cukup. Atau jadi makanan pertama setiap pagi Di awal berarti di ya. awal Oh. itu bisa dipakai itu. Nah sama gini, banyak orang bilang ikan gua udah kebalik, gua kasih makan ini kok gak normal lagi Iya, gitu. iya. Itu ada sedikit kekeliruan di sana. Dalam artian gini, kalau yang udah kebalik itu kenapa gak bisa normal? Karena memang sudah ada Sudah kerusakan rusak. pada swim bladder ya. Iya. Itu mau gimana pun lu kayak Iya. manusia udah rusak organ lu, iya, iya, ya udah. obat ataupun vitamin itu gak akan bisa Iya, membantu iya, lagi. sepakat. Harus ada tindakan di sana. Iya. Nah, ada tindakan namanya suction. Itu pun ketika dilakukan mungkin bisa kambuh lagi, Iya. bisa gak normal lagi kondisi si ikannya. Tetapi ini bisa untuk gejala-gejala awal. Iya, jadi ini harusnya kalau Ketika kita ikan mau mulai mencegah nungging, supaya ikan nah, itu supaya benar. tidak terjadi, makanya kita pakai Benar, pakai ini. gejala awal ataupun mencegahnya. Iya. Lebih baik juga mencegah lah. Iya, Karena paham. memang Nangkep, sifatnya nangkep. itu bisa jadi suplemen ataupun jadi obat. Lah, makanya kan sebenarnya kan kenapa gue tadi bilang gue nih baru tahu nih ilmu baru dari lu, ternyata kan memang bisa pakai di awal sama bisa dicampur kan. Iya. Nah, sebenarnya gue pakai tadi dalam artian gue pakai dalam 1 seminggu kali itu, ya gue sebenarnya mencegah tadi itu kok. Ya, bener. Gue mencegah tadi itu. Udah bener sih cara lu, cuman gue suruh lu pakai harian supaya pakai lebih banyak Lebih aja. banyak aja gitu ya. Sama ini, gue mau kasih tahu bahwa di JPD itu juga ada kurang lebih yang mirip sih, bro. Tapi dia memang bukan untuk yang langsung ke swim bladder ya, seperti itu. Ini tuh sebenarnya pakan kesehatan dari JPD. Ini Kalau gue belum pernah pakai kalau yang ini. namanya itu Medigold Max. Ada yang floating, ada yang sinking. Kalau di koi itu dia sangat terkenal di namanya Medicap Max. Oh. Nah, orang-orang koi itu setiap kali puspakan pasti ada campuran si Medicap Max-nya. Nah, ini formulasi yang sama dan dibuat untuk khusus di goldfish gitu ya, kurang lebih. Tujuannya apa? Tujuannya ketika lu kasih ini, pencernaannya lebih bagus, begitu ya. Dan dia menghasilkan mukus yang lebih bagus. Jadi dia ikan itu setiap hari akan lepas mukus sih sebenarnya. Iya. Akan lepas lendir. Nah, dia akan bantu produksi Nah, ini lendirnya itu membantu lebih lah, cepat membantu gitu. iya. Jadinya lebih
ketika ada parasit atau bakteri Iya. itu dia lebih cepat menghalanginya. Paham. Dan kalau di koi dia itu bisa mencegah gejala awal aeromonas Oh, kalau di koi kalau di koi. Nah, aku rasa dengan formulasi yang sama, harusnya sih koki kan juga sama ada ya, aeromonasnya ya. betul, kayak sama gitu. ada. Nah, dia juga bisa mencegah untuk itu. Sama kedua, misalnya kita punya koki-koki yang lebih black ya, Lebih hitam. hitam, Maksudnya warnanya black. warnanya hitam Dia gitu. membantu ya. Nah, sebenarnya sampai hari ini nggak ada satupun pakan yang bisa menaikkan warna hitam, Oh gitu. karena nggak ada. Memang ada yang bilang, oh ada kok yang keluarin pakan itu, ya gua nggak tahu berhasil atau enggak. Tetapi dari Jepang sendiri, mereka mengatakan tidak ada. Tapi membantunya dari apa? Ketika dia sehat, dengan pakan-pakan kesehatan seperti ini, warna hitamnya itu pasti akan lebih shining, akan lebih pekat gitu di sana. Nah itu membantunya di sana, karena itu terbukti di koi itu, kita sebutnya itu bukan siroji, suminya, warna hitamnya Ya itu. sifatnya membantu lah, membantu. Warna hitamnya itu jadi lebih pekat ketika pekat. orang pakai bukan full ya, pakai ini jadi campurannya. Karena itu kelihatan di koi-koi yang, lu kalau pernah lihat koi yang hitam putih itu, Iya. yang zero. Aha. Nah, putihnya bagus, Hitamnya hitamnya juga pekat gitu. Apa bold ya? Ya, karena ada efek-efek di sana kayak gitu, bro. Nah, Nah, berarti itu. gue coba deh nih. Ini yang sinking kan? Ada sinking, Ya, ada floatingnya. Gue lebih suka yang sinking sih. Gitu. Gue coba deh. Sama ini ada yang terakhir, ini dari Sijat Aqua Product juga. Kalau lu percaya Kenta Gas, seharusnya lu juga bisa percaya dengan Kenta High Growth ini. Kenta Growth ini memang fokusnya itu untuk goldfish yang kecil-kecil loh, bro. Oh, buat yang kecil-kecil. Ya, makanya dia 1 mili doang. 1 mm peletnya, kecil banget. ukurannya. Terus dia ada omega 3. Hmm. Lalu dia juga menjamin kualitas air ya, sama high protein. High proteinnya sampai 50% ini. Oh, ini buat yang ikan-ikan kecil ya. Nah, untuk ikan-ikan kecil supaya dia lebih cepat growth ya. Nah, ini buat groomer-groomer nih. Berarti RR juga mesti coba nih, belum Ya, pernah nyobain nih. Ini juga yang dibuat oleh Sijat Aqua Product dari Dr. Neng juga. Iya, iya. Dr. iya. Neng kan berapa kali kesini juga. Nah, ini salah satu produk ya. Masih banyak sih, bro. Gitu. Ini kan gua tadi lihat kan banyak ikan kecil kan nih. Ya, ya, Berarti gua bisa coba lah ya ini ya. bisa. Nah, pertanyaan gua adalah, kenapa lu campurin ikan kecil sama besar? Kalau di sini kan ikan besar yang memang nggak terlalu ngepush kok. Makanya kalau lu ngeliat di sini kan food timernya juga nggak sekencang geber ke sini karena menurut gua kalau ikan udah ukurannya sebesar-besar ini nggak terlalu butuh yang dipush yang kayak gimana-gimana sih. Ya, tapi kan lu butuh push yang kecil. Untuk yang kecil tuh untuk makan berbarengan dengan push santai itu juga sudah aman gitu. Oh, nggak kalah makan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak, kalau makan sih nggak, karena kan kalau ikan-ikan kecil kayak gini kan dari gigitan-gigitan ikan-ikan yang gede aja kan dia banyak res-resan tuh. Oh. Nah itu kan dia juga makan. Nah terus kedua, kenapa gue taruh sini? Menurut gue kolam pendek ini masih mumpuni untuk ikan-ikan Si seperti ikan itu. kecil. Kalau sini gue nggak berani karena ini kan jauh lebih tinggi. Ya, kolamnya. ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir gue dan juga sebagai penutup, kita udah panjang banget ya. Ya, kameramen gue udah ngangguk kayak, udah ngantuk kayak. Tapi nggak apa-apa, gue senang kalau sampai apa ya, Gitu ya. maksudnya kita banyak sifat edukasinya lah Ya, gitu. memang itu tujuan gue untuk keliling gitu. Nah, jujur gue gak mau berkutat ke, ya kita tahu sekarang ada beberapa komunitas lah ya. Ya. Dan kita dari PT Platinum Adi Sentosa, kita itu dekat dengan semuanya. Ya. Dan kita berharap ya teman-teman juga bisa saling dekat lah ya. Enggak, gue sih dekat sama Ya, semuanya. gue juga percaya karena lu salah satu orang yang Gua dekat gue sama lihat semuanya. bisa masuk ke semuanya Iya, gitu. gua dekat semuanya. Apapun yang terjadi, kita percaya sama-sama tujuannya untuk majuin Iya. industri Harus pasti ikan itu, hias iya. lah, terutama di koki gitu Iya. ya. Nah, pertanyaan terakhir gue adalah, ketika lu dapat ini nih Iya. dari salah satu acara di Pasundan Goldfish Iya. lah ya Iya. kemarin, gitu. Apa yang lu lakukan atau dengan OMG itu sampai bisa dapat JU gitu di comeback ya lu? Kita bisa bilang ini comeback lu terepik lah ya, Epic. terepik. Sebenarnya comeback itu juga udah beberapa kali sebelum ini juga sih kok. Oh ada. Ada juga sebelumnya ada. Cuman kan ya memang Yang lebih terekspos inilah ya. Lihat kan karena memang gue juga posting kan, gue angkat Ya. ini juga lah. Jadi kalau pendek ceritanya itu ya tadi lu bilang karena udah panjang nih. Pokoknya singkat cerita itu OMG ini juga awalnya itu isi orangnya tuh customer gue. Jadi awal-awalnya juga customer gue. Cuman karena mereka tuh apa ya, mereka tuh senang banget main koki,
mereka tuh seneng banget ngeliat ikan-ikan bagus. Rasa-rasanya tuh kayak kalau ada ikan showclass bagus tuh mereka tuh juga sayang kalau sampai keluar ke orang gitu loh. Jadi udah mendingan buat gua aja gitu. Maksudnya mereka semangat untuk beli ikannya tuh tinggi gitu loh. Ya. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa fasilitas mereka di rumah itu tidak mumpuni dengan jumlah ikan yang mereka sudah punya gitu. Nah, akhirnya gue bilang ke mereka, karena kebetulan anak-anak OMG itu sering nongkrong Di ke sini, sini, aha. ya kan, sering nongkrong ke sini, terus akhirnya satu sama lain tuh jadi deket juga kok. Jadi si customer gue yang berkumpul ini satu sama lain juga jadi ikutan akrab. Kan akhirnya kan si ikan si A ada di sini, ikan si B ada di sini, ikan si C di sini. Akhirnya kumpul ngeliatin ikan-ikan mereka masing-masing. Tercetuslah, maksudnya seru nih kalau kita mungkin bikin tim grup apa lah ya, apalah gitu segala macam. Nah, kebetulan kenapa akhirnya gue tadi lu bilang gue ini mungkin karena ikan-ikannya hampir semuanya itu memang ada di rumah gua. Ya, bisa dibilang Betul. lu groomer utamanya lah Iya, ya di sini. Pada ngekos di sini juga ikan-ikannya. Betul. Jadi Ya, kayak ya, ya, ya. secara nggak langsung ya gue yang merawat ikan-ikan mereka lah gitu. Lu yang tahu maksudnya. prosesnya dari yang Iya, kecil. dari bahan bisa sampai Ya, gede. dari yang beberapa yang tadi kita bilang yang mungkin potensinya kurang, ternyata lu grooming jadi Ya, bagus. itu jadi dari customer sendiri yang akhirnya jadi kayak punya tim karena nongkrong sama-sama di rumah, ikannya gua rawat. Jadi mungkin kepuasan yang mereka rasakan, happy-nya yang mereka rasakan akhirnya sama dengan gua kok, karena gua yang Ya. yang ngerawat ikan-ikannya juga gitu loh. Ketika ikan yang gua grooming, ikan yang gua besarkan bisa juara tuh kan Kepuasan. bukan hanya mereka yang punya ikannya yang senang, tapi Lu gua juga. yang membesarkannya juga gua Nah, ikut senang gitu. Kalau lu boleh menyimpulkan, terutama di Mas Koki ini, Ya. orang-orang tuh atau industrinya ini masih menjanjikan gak sih? Atau kalau beberapa orang bilang udah mulai dari sunset awal gitu. dari awal konten yang orang selalu ngeliput gua ya, gua ngeliput mungkin udah lebih dari Iya. 5 tahun mah ada kali ya, maksudnya rekam-rekaman kayak gini ya. Memang orang terkenal. Tapi bukan, poinnya bukan di situ. Tapi maksudnya penjelasan gua nggak berubah. Berubahnya tuh gini. Kalau lu tanya masih menjalan atau enggak, gue bilang Mas Koki itu pokoknya stabil aja. Karena Koki itu kenapa hari ini terjaga, harganya masih terjaga, terus namanya apa ya, bisa dibilang kayak atmosfernya juga masih ada terus segala macam. Dan gue happy dengan itu. Dia tidak kayak beberapa yang kita tahu yang meledaknya langsung Ya. begini. Maksud gue justru gue malah tidak mengharapkan itu kok. Dia kurvanya naik pelan Jadi tapi stabil jadi gitu kadang ya. kita mungkin bikin sesuatu yang heboh atau segala macam, cukup lah, maksudnya naiknya gini tapi ntar stabil lagi Ya. gitu loh. Maksudnya nggak butuh yang sampai kayak gitu-gitu. Oke, Justru yang stabilnya itu malah yang bikin hari ini masih seru. Dan setuju gitu. gak sih setiap kontes itu gue selalu lihat ada orang baru ya? Kalau lu tanya gue bicara objektif ya, OMG kan juga hobis-hobis baru juga. Iya. Wajah-wajah baru juga. Wajah-wajah baru Gitu, banyak. Iya. Jadi balik lagi gini loh kok. Nih gue bilang lagi, gue seneng sih kalau setiap ngomong tuh nyempilin edukasi itu gue seneng gitu loh. Ya. Makanya gue bilang Gua lebih gini. senang kalau nyempelin produk. Ya, makanya bareng lah. Makanya bareng. Jadi maksud gue gini. Gue juga berharap dari wawancara kita ngobrol asik hari ini, gue juga menyampaikan juga ke semua teman-teman hobis lama atau hobis baru dari Rainer sendiri, RR gitu ya. Maksudnya harapannya selalu bahwa ini kayak sekarang kalian ngelihat yang ada dibahas sama Kokiwan nih, piala akhirnya disuruh Kokiwan biar kelihatan nih pialanya. Tapi saya harus bilang kenapa wajah baru. Sebenarnya saya harus bilang nggak hanya orang lama yang selalu menang-menang aja kok. Maksudnya ya kalian main ke kontes baru kalian lihat lah. Maksudnya kalau kita menilai nggak kelihatan kan juga kita nggak bisa ini. Cuman balik-balik lagi, kenapa hobis-hobis barunya itu juga akhirnya bisa loh berjuang mendapatkan piala ini gitu kan? Karena mereka hobis baru yang dimana mereka tuh mau belajar kok. Ya. Dan menurut gua belajarnya mereka tuh cepet banget. Maksudnya mereka dari awal yang nggak tahu ikan bagus itu seperti apa, kenapa ikan ini bisa dibilang show class, kenapa ikan ini yang tadinya kecil terus gedenya kayak gini, itu mereka belajar. Nah akhirnya sekarang kalau kalian boleh percaya boleh enggak gitu ya, maksudnya tapi saya ngomong apa adanya. Setiap kali ke farm manapun bareng sama teman-teman OMG sekalipun, nyortir aja gue udah nongkrong ngopi aja kok. Mereka udah bisa Mereka udah bisa sendiri gitu loh, dan mereka sudah bisa membayangkan bahwa oh
ikan yang kelihatannya kecilnya aja nggak enak, masih lonjong panjang. Mereka tahu ini ketika di-push beberapa bulan kemudian ikan ini akan bisa ngebut apa segala macam, mereka udah bisa berfantasi sendiri mereka, gitu loh. Jadi poinnya dari penjelasan gua hari ini, apa yang barusan ini, kalau misalkan ini sudah tidak ada perbedaan masalahnya wajah lama, wajah baru, orang lama, orang baru, yang pasti saya harus bilang orang baru pun ketika mau belajar, orang-orang lama pun bisa kalah gitu loh maksudnya. Benar. Gitu Karena loh. memang terbukti di beberapa kontes terakhir banyak wajah-wajah baru yang mulai naik panggung. Nah, lu bisa ngomong kayak gitu kan karena lu selalu datang kan kalau Ya, kontes kan. Benar. Gitu loh. Artinya beberapa kali mereka mengalami fase itu, lama-lama bisa jadi benar-benar yang bawa piala yang paling besar. Ya. Oke. Ya, perjuangannya ada. Perjuangannya ada. Perjuangannya Oke. ada. Itu aja bincang-bincang kita kali ini bersama Mr. Platinum. Nggak jadi ganti nama program, jadi ngobrol asik, nggak. Ini nama programnya masih bincang-bincang Bincang-bincang ya. bersama Mr. Platinum gitu. Thank you banget. Kalau orang mau ngekosin ikannya atau mau beli ikan dari lu, bisa hubungi kemana, bro? Ke RR Goldfish aja. Renner Goldfish kalau di Instagram. Di Instagram ada. Ya, di Facebook juga sama lah. RR Nomor Goldfish. WA nanti gua cantumin ya. Ya, boleh. Nomor WA dicantumin aja. Oke, ya jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kita. PT Platinum di Sentosa, ada semua brand yang kita di sana di Instagram maupun di Facebook, dan juga subscribe, share dan juga komen video ini. Jangan lupa untuk terus dukung industri ikan hias. Sampai jumpa, gua Kiwan.